Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Adriansa. Saya dari kelompok 7. Saya akan membacakan makalah yang berjudul Aspek Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Pengetahuan. Ontologi. Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani yaitu ontos, being, dan logos, logi. Jadi ontologi adalah the theory of being qua being, teori tentang keberadaan sebagai keberadaan, atau ilmu tentang yang ada. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Ontologi mengkaji sesuatu sesuai yang ada sepanjang sesuatu yang itu ada. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Kajian tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis adalah Thales, Plato, dan Aristoteles. Thales misalnya melalui perenungannya terhadap air yang ada di mana-mana. Ia sampai pada kesimpulannya bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula dari segala sesuatu yang penting bagi kita. Sesungguhnya bukanlah ajaran yang mengatakan air itulah asal mula segala sesuatu, melainkan pendiriannya bahwa mungkin sekali segala sesuatu berasal dari substansi belaka. Menurut Delianggi, ontologi adalah bagian dari filsafat dasar yang mengungkap makna dari sebuah eksistensi yang pembahasannya meliputi persoalan berikut. A. Apakah artinya ada hal yang ada? B. Apakah golongan-golongan dari hal yang ada? C. Apakah sifat dasar kenyataan hal dari hal yang ada? D. Apakah cara-cara yang berbeda dalam entitas dari kategori-kategori logis yang berlainan, misalnya objek-objek fisik, pengertian universal, abstrak, dan dikatakan ada? B. Epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani epistem dan logos. Epistem berarti pengetahuan, knowledge. Logos berarti teori. Dengan demikian epistemologi berarti pengetahuan. Epistemologi mengkaji mengenai apa sesungguhnya ilmu dan dari mana sumber ilmu, serta bagaimana proses terjadinya dengan menyederhanakan batasan tersebut. Bramble mendefinisikan epistemologi sebagai it is epistemology that gives the teacher the assurance that he is conveying the truth to his student. Definisi tersebut dapat diterjemahkan sebagai epistemologi memberikan kepercayaan dan jaminan bagi guru bahwa ia memberikan kebenaran kepada murid-muridnya. Di samping itu banyak sumber yang mendefinisikan pengertian epistemologi. Di antaranya, epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang mempengaruhi masalah-masalah filsafat yang mengitari teori ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah pengetahuan sistematis yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, metode atau cara memperoleh pengetahuan, validas, dan kebenaran pengetahuan ilmiah. Epistemologi adalah cabang atau bagian filsafat yang membicarakan tentang pengetahuan, yaitu tentang terjadinya pengetahuan dan kesahihan atau kebenaran pengetahuan. Epistemologi adalah cara bagaimana mendapatkan pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan, ruang lingkup pengetahuan, manusia dengan latar belakang, kebutuhan-kebutuhan, dan kepentingan-kepentingan yang berbeda mesti akan berhadapan dengan pernyataan-pernyataan seperti dari mana saya berasal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megadi Putri. Saya dari kelompok 7 yang akan melanjutkan penjelasan dari saudara Dafa Adriansyah. Yang saya jelaskan yaitu C. Aksiologi. Secara etimologis, aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu aksios yang berarti nilai dan kata logos berarti teori. Jadi aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Dengan kata lain, aksiologi adalah teori nilai. Dan memperbincangkan aksiologi tentu membahas dan membedah masalah nilai. Apa sebenarnya nilai itu? Bertensi menjelaskan nilai sebagai suatu yang menarik
bagi seseorang, suatu yang menyenangkan, suatu yang dicari, suatu yang disukai dan diinginkan. Dan nilai adalah suatu yang kita iakan atau yang kita aminkan. Nilai selalu memiliki intonasi yang positif. Di antaranya satu, implikasi aksiologi dalam pendidikan. Implikasi aksiologi dalam dunia pendidikan adalah menguji dan mengintegrasikan nilai tersebut dalam kehidupan manusia dan membinakannya dalam kepribadian peserta didik. Dan ajaran Islam merupakan perangkat sistem nilai, yaitu pedoman hidup secara Islami. Sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, aksiologi pendidikan Islam berkaitan dengan nilai-nilai, tujuan, dan target yang akan dicapai dalam pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam menurut Abuddin Nata adalah untuk mewujudkan manusia yang soleh, taat, beribadah, dan gemar beramal untuk tujuan akhirat. Nilai-nilai tersebut harus dimuat dalam kurikulum pendidikan Islam. Di antaranya, A. Mengandung petunjuk akhlak, B. Mengandung upaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di bumi dan kebahagiaan di akhirat, C. Mengandung usaha keras untuk meraih kehidupan yang baik, D. Mengandung nilai yang dapat memadukan antara kepentingan kehidupan dunia dan akhirat. Nah, kesimpulan dari makalah ini yaitu pendidikan adalah suatu kegiatan yang sadar akan tujuan. Di sini bermakna bahwa adanya pendidikan bermaksud untuk mencapai tujuan. Maka dengan ini tujuan menjadi hal penting dalam penyelenggaraan pendidikan secara umum. Dapat dikatakan bahwa pendidikan dapat membawa anak menuju kepada kedewasaan. Dewasa baik dari segi jasmani maupun rohani. Dengan mengetahui makna pendidikan, maka makna ontologi dalam pendidikan itu sendiri merupakan analisis tentang objek, materi, dan ilmu pengetahuan. Berisi mengenai hal-hal yang bersifat empiris serta mempelajari mengenai apa yang diingin ketahui manusia dan objek apa yang diteliti ilmu. Dasar ontologi pendidikan adalah objek materi pendidikan, di mana sisi yang mengatur seluruh kegiatan kependidikan. Jadi, hubungan ontologi dengan pendidikan menepati posisi landasan yang berdasarkan dari fondasi ilmu, di mana disitulah terletak undang-undang dasarnya dunia ilmu. Epistemologi adalah pengetahuan sistematis yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, metode atau memperoleh pengetahuan, validalitas, dan kebenaran pengetahuan. Itulah yang dapat saya jelaskan dari kelompok 7. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.